Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, di sore hari ini kita kembali berjumpa dalam program belajar bareng dari Kitab Kejadian. Mari sebelum kita lebih lanjut belajar firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga di sore hari ini kami kembali berkumpul bersama dan kami akan belajar dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami dan memampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukan firman dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melanjutkan pembelajaran kita dari firman Tuhan dari Kitab Kejadian. Yang di episode ketiga ini saya memberikan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Ya. Habis gelap terbitlah terang. Ini merupakan juga satu ungkapan yang ada di firman Tuhan, dari gelap terbit terang. Kemudian juga kalau habis gelap terbitlah terang merupakan juga tulisan ya surat dari R.A. Kartini ya, pahlawan Indonesia. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dalam kisah penciptaan, di hari pertama Allah menciptakan terang ya. Kalau kita belajar di minggu lalu ada berbagai macam teori tentang penciptaan. Ada teori ledakan besar, Big Bang, teori awan nebula, dan lain sebagainya. Itu merupakan satu pendapat ilmiah ya dari para ahli yang mereka mencoba menjelaskan mengapa bisa terjadi langit dan bumi, bisa ada bumi, bisa ada ciptaan-ciptaan Tuhan dan lain sebagainya. Sementara kalau kita melihat dari kacamata firman Tuhan, tentu tidak lain bukan bahwa bumi dan segala isinya ini diciptakan oleh Tuhan. Ada percakapan Tuhan dan Ayub di Ayub 38 ayat 1 dan seterusnya. Misalnya bagaimana Allah menyatakan dirinya sebagai inisiator, pencipta, juga dia yang dikatakan berperan dalam penciptaan. Dia sendiri yang menciptakan alam semesta ini. Nah, Bapak Ibu, maka kita melihat secara iman, kita memahami bahwa dunia ini, bumi ini ya ciptaan Tuhan. Di sisi lain kita juga bisa tahu tentang berbagai macam ilmu yang bagaimana orang mencoba menjelaskan tentang penciptaan dan lain sebagainya. Nah, jadi iman dan ilmu Bapak Ibu saudara sekalian adalah dua hal yang diperlukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kemudian itu sebabnya kita perlu iman ya dalam kita mengerti firman Tuhan, dalam kita memahami tentang kisah-kisah di Kejadian. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari pertama seperti yang saya katakan tadi bahwa Tuhan menciptakan terang. Jadi terang adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita buka di Kejadian 1, Bapak Ibu Saudara sekalian, Kejadian 1 misalnya, Kejadian 1 mulai dari ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, Bapak Ibu, berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Kita melihat bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian apa? Bumi itu belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan ada chaos ya, kekacauan dari bumi tersebut, di mana tidak beraturan dan lain sebagainya. Dalam terjemahan Indonesia dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Dan gelap gulita menutupi samudra raya. Jadi yang ada hanya gelap gulita, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian di ayat 3 dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dari sini kita melihat Bapak Ibu bahwa terang itu ciptaan Tuhan.
Jadi jangan sampai kita konsepnya terbalik, bagaimana kita menganggap itu terang sebagai pencipta. Ya, kemudian ya dalam berbagai macam mungkin kepercayaan dan lain sebagainya sampai menyembah terang, sumber terang dan lain sebagainya. Padahal terang itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita perlu mengerti bahwa bisa ada terang di dalam hidup ini, bisa ada terang dalam dunia ini, itu semua ya berasal dari Tuhan. Yang disembah bukan terangnya, tetapi disembah adalah Tuhannya, Sang Pencipta. Terang adalah ciptaan Tuhan. Dipisahkannya lah terang itu dan gelap. Gelap gulita meliputi seluruh samudra raya, tetapi ketika ada terang, dikatakan kegelapan lalulah atau sirna. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita melihat di dalam firman Tuhan pun, kalau dalam Mazmur pasal 27, di Mazmur pasal 27, misalnya kita melihat dari ayat 1, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir jatuh. Di sini pemahaman atau pengenalan Daud kepada Tuhan, dikatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Jadi pengenalan Daud pada Tuhan dikatakan Tuhan adalah terang. Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah keselamatanku. Maka kita melihat ini Bapak Ibu, yang hendaknya juga menjadi satu pengenalan dalam hidup kita ketika ada masalah, ketika ada berbagai macam ancaman, tantangan, dan kemudian halangan, rintangan. Selalu ingat bahwa Tuhan itulah terangku yang bisa menerangi jalan hidup kita, menuntun kita di jalan yang benar, kemudian juga membuat kita bersinar, ya dalam arti orang bisa melihat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita dan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Maka ini juga yang dikatakan oleh Yesus ketika dia datang ke dalam dunia, ya bagi kita sekalian saat kita menyembah Allah yang adalah terang dan keselamatan kita. Di Matius pasal yang kelima, di sana kita melihat di ayat yang ke-14, Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, dikatakan firman Tuhan, Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Kita sebagai orang percaya, Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dalam arti kita tidak kemudian memahami ini, wah saya adalah terang, ya. Kita harus memahami bahwa karena saya adalah pengikut Kristus, saya menyembah Tuhan yang adalah pencipta, sumber terang itu sendiri, maka kemudian terang itu memancar dari kehidupan saya. Ya, di mana? Di dunia ini, Bapak Ibu. Artinya bahwa Yesus secara tidak tertulis mengatakan bahwa dunia ini ya penuh dengan berbagai macam kegelapan. Kegelapan ini dalam arti dalam hal-hal yang rohani, yang tidak terlihat. Kalau kita bicara tentang terang tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat dunia gelap gulita, Allah menciptakan terang, terjadilah terang. Dalam teknologi sekarang pun ada lampu, ada energi matahari yang bisa membuat terang dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita memahami ini semua mengambil makna rohani? Bahwa kita pun dalam hidup ini dipanggil Tuhan untuk menjadi terang dunia.
di saat sekeliling ini gelap, dalam arti perbuatan, pikirannya jahat, kemudian segala kecenderungan hatinya dikatakan firman Tuhan melakukan kejahatan, kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan, saksi Kristus menjadi terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat, terangnya bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari Tuhan sendiri. Nah, maka dikatakan firman Tuhan, satu lagi kita melihat misalnya dalam Amsal Sulaiman pasal 4 ayat yang ke-23, Amsal 4 ayat 23 dikatakan di sana, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya terang itu terpancar dari mana Bapak Ibu? Dari hati. Ya, dari hati kita, bukan dari tampilan kita, ya, bukan dari make up kita yang glowing, bukan dari mungkin sinar yang kita pantulkan, tetapi dari apa? Dari hati. Dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itulah terang dunia. Ketika kita menjaga hati sesuai dengan firman Tuhan, dikatakan kitalah terang dunia. Maka terang adalah ciptaan Tuhan, Allah adalah terang dan keselamatanku. Kemudian kita sebagai pribadi lepas pribadi yang dipanggil Tuhan, dikatakan kita adalah terang dunia. Dalam firman Tuhan pun kita melihat diterangi firman Tuhan ini merupakan satu hal yang penting dalam hidup kita. Ayat yang sangat terkenal ya, di Mazmur 119, kita melihat bersama Mazmur pasal yang ke-119 di ayat yang ke-105. Mazmur pasal 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Firman Tuhan, pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ada benang merah di sini Bapak Ibu, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Nah, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagaimana ada terang ketika hidup kita ada firman Tuhan? Bersekutu dengan firman Tuhan, maka hati kita terjaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka dikatakan terpancarlah kehidupan. Dari sana terpancar kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dalam lampu lighting itu pancarannya tergantung ukuran, ya. Kalau dikatakan ada ukuran lumens, ada watt, ada berbagai macam ukuran, itulah memancarnya seperti apa. Kemudian ada yang memancarnya hanya redup, ada yang bisa sampai jauh dan lain sebagainya. Dari situlah terpancar kehidupan, menjaga hati dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, artinya mau tidak mau bahwa firman Tuhan inilah yang memberikan terang dalam setiap jalan kita yang mungkin gelap, pemahaman kita yang mungkin belum sesuai firman Tuhan. Tuhan itu memberikan terang, dibetulkan jalannya, diperbaiki kelakuannya. Kalau di 2 Timotius 3 ya, tentang firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu bermanfaat dalam segala hal, memperbaiki kelakuan, mengajar, mendidik orang dalam kebenaran, menyatakan kesalahan. Dengan demikian, tiap-tiap orang diperlengkapi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang kita lihat bahwa Tuhan adalah terangku. Kemudian apa? Kitalah terang dunia. Kemudian terang dari mana? Dari kita menjaga hati sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman-Mu itu yang menjadi pelita bagi setiap kehidupan kita. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, kita juga memahami Bapak Ibu dalam firman Tuhan katakan terang dan gelap tidak dapat bersatu. Ya, kalau ada satu ruangan gelap, ketika kita buka lampu pasti gelapnya menyingkir ya. Dalam arti terang itu yang mendominasi sehingga ruangan menjadi terang. Kemudian ketika lampunya dimatikan, gelapnya gantian yang hadir, yang datang. Jadi dua-duanya dikatakan firman Tuhan tidak dapat bersatu. Ya, kalau hitam dan putih masih dapat bersatu ya.
Kalau diwarnai itu kemudian mereka menjadi abu-abu. Tapi kalau terang dan gelap, ya dikatakan tidak dapat bersatu. Ya, ini misalnya satu nasihat firman Tuhan di 2 Korintus pasal 6, 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14 mulai. 2 Korintus pasal 6 mulai dari 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 17, karena itu keluarlah kamu dari antara mereka, gelap, kegelapan, pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan, demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Di sini kalau Paulus menyoroti tentang pasangan dari orang-orang Korintus waktu itu yang bercampur ya, dalam arti ada yang percaya Tuhan Yesus, ada yang masih menyembah berhala. Ya, dari mana kita lihat? Yang tadi kita lihat di sini ya, bagaimanakah dikatakan, apakah bagian bersama, bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap, persamaan apakah antara Kristus dan Belial, apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya, apakah hubungan bait Allah dan berhala. Ya, ya jadi terang dan gelap di sini diidentikan dengan orang-orang terang itu yang menyembah Tuhan Yesus, berada dalam iman di dalam Tuhan Yesus. Orang dalam gelap mereka yang menyembah berhala, tidak bisa bersatu. Firman Tuhan katakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kemudian dikatakan Allah itu Allah yang cemburu dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Jadi kita menyembah Tuhan, demikian juga kalau kita dikatakan semakin hari semakin dewasa, kita semakin mengerti pilihan-pilihan yang perlu kita ambil dan harus kita ambil. Misalnya tentang pekerjaan, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Apakah itu akan mengorbankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Maka saya katakan jangan berspekulasi tentang pasangan hidup, tentang pekerjaan, dan lain sebagainya. Tanya pada Tuhan, ya apakah ini akan mengorbankan iman saya? Kalau saya misalnya berpasangan dengan ini, dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan tidak bisa dikatakan bait Allah, apa hubungan bait Allah dengan berhala? Dalam arti apa hubungan eh, orang percaya dengan orang yang menyembah berhala? Dikatakan tidak bisa bersatu. Kalaupun dipaksakan bersatu seringkali banyak hal yang akan merugikan Bapak Ibu. Banyak mudaratnya ya kalau bahasa umumnya seperti itu. Maka kita menyadari ini, kitalah terang dunia, kita dapat terang itu dari firman Tuhan yang menjaga hati kita, dan kita pun mau untuk menjadi terang bagi sesama, dan saat kita beranjak dewasa, harus memilih dan lain sebagainya, dikatakan mari berpasangan dengan yang seimbang, bersama-sama diterangi firman Tuhan. Ya, kalau saya bahasakan kemarin, jangan sampai kita merasa sok kuat, bisa menggendong orang lain. Wah, enggak apa-apa nanti imannya tak gendong, nanti kan bisa percaya sama Tuhan Yesus. Jangan merasa kuat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Korintus katakan siapa yang merasa teguh berdiri, sebenarnya dia akan jatuh. Ya, jadi jangan merasa kuat dalam hidup ini. Apa yang dikatakan firman Tuhan, lakukan saja. Itu yang akan menyelamatkan kita, baik di dunia, baik di akhirat nanti. Demikian juga saat Yesus mengusir roh jahat di Matius 12, ayat 22 dan seterusnya kita melihat. Matius pasal yang ke-12, mulai dari ayat yang ke-22, firman Tuhan katakan, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya,
Ia ini agaknya anak Daud. Tapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Artinya terang itu sudah datang mengalahkan kegelapan. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang pun tidak. Ya, ini Bapak Ibu. Yesus mengatakan ini kalau dalam Injil lain karena mereka mengatakan dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Firman Tuhan katakan kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, itu pasti binasa. Ya, maka tidak bisa, Bapak Ibu, saudara, kita melihat kemudian ini gelap bersama gelap saling mengalahkan, terpecah-pecah, malah justru binasa. Tetapi dikatakan terang ketika dia datang, terang itulah yang mengalahkan kegelapan. Terang itu siapa? Dikatakan tadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi siapa terang itu? Kita melihat ini kuasa roh Allah, kuasa roh kudus. Maka ketika mereka mengatakan Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan, ini artinya ibarat semacam mereka menghujat ya roh Allah, roh kudus. Dikatakan tadi, segala dosa dan hujat manusia diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Karena beda, memang Roh Kudus itu terang, Beelzebul, penghulu setan itu ya gelap, jahat, tidak bisa kemudian bersatu. Justru Roh Kudus itu yang mengalahkan segala kegelapan, menghalau kegelapan. Kegelapan lalulah, ya terbitlah terang. Ketika ada Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu, Roh Kudus menerangi hati kita, firman Tuhan menuntun hidup kita, segala sesuatu yang gelap itu akan melenyap, ya, akan berlalu. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi intervensi Tuhan lewat Rohnya yang kudus, lewat firman Tuhan yang bekerja dalam hati kita, itu yang akan menyingkirkan gelap, Bapak Ibu. Maka dari awal kita melihat Tuhan itu pencipta terang. Tuhanlah terang dan keselamatanku. Jadi kita pun dalam hidup ini artinya Tuhan suka dengan yang terang-terang ya, dalam arti jangan sampai kita sukanya gelap-gelap. Tetapi terang dalam arti yang perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang jahat. Mengikut Tuhan, dipimpin Roh Kudus, mengikut firman Tuhan, jangan simpan kepahitan. Itu membuat hati kita gelap. Segala kepahitan, kekeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah disingkirkan dari dalam hati kita. Itu membuat gelap. Tetapi hendaklah Roh Kudus dengan lembutnya mengerjakan hati kita, firman Tuhan mengerjakan hidup kita untuk kita diterangi terus, hati kita dijaga sehingga kehidupan kita menjadi terang dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami ya Tuhan, untuk mengerti memahami bahwa Engkaulah pencipta terang itu, Engkau yang menjadi terang kami dan keselamatan kami. Firman-Mu yang menuntun jalan hidup kami.
Roh-Mu yang mengalahkan segala kuasa kegelapan. Tolong kami untuk hidup berjalan dalam terang-Mu ya Tuhan, bukan dalam kegelapan, bukan bersekutu dengan gelap, tapi mau Tuhan bersekutu dengan Engkau, sumber terang itu, pencipta itu sendiri ya Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun kami berada. Dalam apapun yang kami pergumulkan, Engkau yang membuka jalan keluar dan Engkau yang menolong kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami tutup Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.